Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank akan mempresentasikan tentang bab asuransi syariah. Di sini saya Alia Zawa Salsabila beserta teman-teman saya yaitu Febianti Khairunisa dan Uwul Bahrotul Zatia. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance. Asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pertanggungan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah asuranti dan verzekering. Secara umum, asuransi adalah persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai penggantian kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Sedangkan asuransi syariah sendiri adalah pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bahasa Arab, asuransi syariah mempunyai beberapa padanan, yaitu tafakul, takmin, dan tadamun. Yang pertama yaitu tafakul. Secara bahasa, tafakul berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. Tafakul ditegakkan atas 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama saling bertanggung jawab, yang kedua saling bekerja sama dan saling membantu, dan yang ketiga yaitu saling melindungi. Kemudian ada takmin. Secara bahasa, takmin berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Secara istilah, takmin adalah seseorang yang membayar atau menyerahkan sejumlah uang secara mencicil dengan maksud ia dan ahli warisnya akan mendapat sejumlah uang sebagaimana perjanjian yang telah disepakati dan atau orang itu mendapat ganti rugi atas hartanya yang hilang. Kemudian ada at-tadamun. Secara bahasa, tadamun berarti menanggung. Secara istilah, berarti seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti atau sejumlah uang dan barang. Karena adanya musibah yang menimpa tertanggung dengan tujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan asuransi syariah. Praktek asuransi sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah SAW yang disebut dengan akilah, yang artinya saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Perkembangan asuransi syariah sendiri dimulai pada tahun 1992, yaitu awal dari berdirinya Bank Muamalat yang waktu itu masih sedikit pemikiran untuk membuat asuransi syariah di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah. Pada tanggal 27 Juli 1993, tim Tepati atau tim pembentukan Tafakul Indonesia melakukan studi banding ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi syariah. Akhirnya, pada tanggal 24 Februari 1994, berdirilah PT Tafakul Indonesia dan selanjutnya menganak cabang menjadi 2 perusahaan, yaitu PT Asuransi Tafakul Keluarga pada tanggal 25 Agustus 1994 dan PT Tafakul Umum pada tanggal 2 Juni 1994 sampai dengan sekarang. Saat ini, perusahaan asuransi yang benar-benar penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah adalah Asuransi Tafakul Keluarga, Asuransi Tafakul Umum, dan Asuransi Mubarokah. Dasar hukum asuransi syariah. Yang pertama ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Yang kedua ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari yang berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Seseorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagiannya menguatkan yang lain. Yang ketiga ada pendapat dari para ulama. Para ahli hukum Islam merumuskan prinsip-prinsip syariah yang harus dijadikan pedoman dalam mewujudkan kesejahteraan sesama peserta asuransi yang meliputi, yaitu para peserta asuransi dan praktisi perusahaan harus saling bertanggung jawab. Yang kedua, saling bekerja sama dan saling membantu. Yang ketiga, saling melindungi dan dari berbagai kesusahan. Yang terakhir, mewujudkan keselamatan. Di sini ada premi asuransi syariah. Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan tabaru. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil atau mudharabah. Kemudian ada tabaru, adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi yang lainnya jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip syariah. Yang pertama yaitu tauhid atau unity. Adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Yang kedua, yaitu keadilan atau justice. Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Yang ketiga yaitu tolong-menolong. Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan tolong-menolong antara anggota. Kemudian yang keempat yaitu kerjasama atau cooperation. Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Yang kelima adalah amanah. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Yang terakhir ialah kerelaan. Kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota atau nasabah asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana atau premi yang disetorkan perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial. Kemudian selanjutnya yaitu larangan riba. Ada beberapa bagian dalam Al-Quran yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Larangan maisi. Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur maisi atau judi artinya adalah salah satu pihak yang untung namun di pihak lain mengalami kerugian. Larangan ghafrah dalam pengertian bahasa adalah penipuan, yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Rukun dan syarat asuransi syariah, kafi atau orang-orang yang menjamin, di mana persyaratannya adalah sudah balik, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Kemudian makfulah, orang-orang yang berpiutang. Syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Kemudian makful anhu adalah orang yang berutang. Lalu makful bih atau utang baik barang maupun orang disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap. Syarat akad syariah. Yang pertama yaitu balik atau dewasa. Yang kedua berakal. Yang ketiga ikhtiar. Yang keempat tidak sah transaksi suatu yang tidak diketahui. Syarat ini terdapat di dalam seluruh transaksi. Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual tidak diketahui dan tidak sah pembayaran harga atas sesuatu yang tidak diketahui. Karena transaksi tersebut sebagai perjudian. Yang terakhir, tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba. Kemudian saya menjelaskan jenis-jenis asuransi syariah.
Asuransi syariah terdiri dari dua jenis, yaitu takaful keluarga atau asuransi jiwa. Adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah, kematian, dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Produk asuransi takaful keluarga meliputi takaful berencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful dana haji, takaful berjangka, takaful kecelakaan siswa, takaful kecelakaan diri, takaful khairat keluarga. Yang kedua yaitu takaful umum atau takaful kerugian. Adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful. Produk-produk asuransi takaful umum adalah takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful pengangkutan, takaful resiko pembangunan, takaful resiko pemasangan, takaful resiko penyimpanan uang, takaful gabungan, takaful aneka, dan takaful rekayasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad-akad dalam asuransi syariah. Yang pertama, asuransi konvensional, takmin, taklidi, atau tijari. Hal ini mempunyai akad muawadah yang mengandung unsur gharar. Yang kedua adalah takmin ta'awuni al-basid. Takmin dimaksud dihalalkan oleh ketentuan syariat Islam, sebab ia bersifat tolong-menolong. Yang ketiga, takmin ta'awuni murokab. Secara prinsip, hampir sama dengan takmin sejenis kedua, tetapi dalam jumlah yang banyak dan dikendalikan oleh perusahaan dengan manajemen yang rapi dan berbadan hukum. Selanjutnya, perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang pertama, dilihat dari sumber hukumnya. Kedua, dari Dewan Pengawasan Asuransi. Yang ketiga, dari akad perjanjiannya. Yang keempat, dari kepemilikan, pengelolaan, dan sharing of risk. Yang kelima, dari investasi dana dan keuntungan. Yang keenam, dari kebersihan usaha dan dari maisir, gharar, dan riba. Yang pertama adalah dilihat dari sumber hukumnya. Sumber hukum asuransi syariah adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Fatwa Sahabat, Maslahah Mursalah, Qiyas, Istihan, Urf, dan Fatwa. Sedangkan sumber hukum dari asuransi konvensional itu didasari oleh pemikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan. Dilihat dari sumber pengawas asuransinya, asuransi syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan asuransi syariah. DPS mengawasi jalannya operasional sehari-hari agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan asuransi konvensional tidak mempunyai Dewan Pengawas dalam melaksanakan perencanaan, proses, dan praktiknya. Selanjutnya, dilihat dari akad perjanjiannya. Asuransi syariah mempunyai akad yang dikenal dengan istilah tabaruj dan akad tijarah. Sedangkan akad pada asuransi konvensional adalah pihak perusahaan dengan pihak peserta asuransi melakukan akad muawadah, yaitu masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad di satu pihak sebagai penanggung dan di pihak lainnya sebagai yang tertanggung. Kemudian dilihat dari kepemilikan, pengelolaan, dan sharing of risk. Asuransi syariah menganut sistem kepemilikan bersama. Hal ini berarti dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta atau sohibul mal. Sedangkan asuransi konvensional itu kepemilikan harta dalam asuransi konvensional adalah milik perusahaan. Dalam prinsipnya perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan dana tersebut. Kemudian dilihat dari investasi, dana, dan keuntungan.
asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada bank syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan asuransi konvensional, menurut peraturan pemerintah, investasi wajib dilakukan oleh asuransi konvensional pada jenis investasi yang akan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Selanjutnya, dilihat dari kebersihan usaha dari maisir, gharar, dan riba. Asuransi syariah, perusahaan asuransi ini menjalankan pelayanannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau berdasarkan akad yang menggunakan prinsip syariah, yang dapat menghindari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama. Sedangkan asuransi konvensional merupakan hasil sidang Dewan Hizbah Persis yang ke-12 tanggal 26 Juni 1996 mengambil keputusan bahwa asuransi konvensional mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Sistem operasional asuransi syariah atau tafakul adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan cara yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah atau sistem bagi hasil. Selanjutnya, Alia akan menjelaskan abstrak 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak pertama, yaitu asuransi syariah merupakan prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi dengan pihak lain dalam menerima amanah, dalam mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang diselenggarakan sesuai dengan syariah. Penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum doktrial atau normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan berupa hukum primer yang diperoleh dari Tafakul Indonesia Cabang Surakarta. Dari hasil penelitian, landasan dari didirikannya asuransi syariah adalah landasan filosofis atau teologis, karena asuransi syariah merupakan salah satu solusi bagi pihak yang mengatasi musibah atau bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan landasan yang menjadi sumber dari pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah ada dua macam, yaitu landasan dasar syariah berupa Al-Quran, Sunnah Nabi, Piagam Madinah, praktik sahabat, ijma, syar'u man goblana, serta ihtisan. Dan landasan hukum berupa undang-undang, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatur mengenai asuransi syariah, serta produk dan layanan yang bebas dari unsur gharar, maisir, dan riba. Selanjutnya, abstrak 2 akan dijelaskan oleh Febianti. Baik, saya akan menjelaskan abstrak 2. Asuransi syariah merupakan salah satu jenis kegiatan perbankan yang kegiatannya didasarkan pada prinsip syariah yang terbebas dari riba. Akan tetapi, dalam perkembangannya mengalami hambatan, terutama dalam pemasarannya, sehingga diperlukan dasar-dasar yang tepat agar asuransi syariah dapat diterima oleh masyarakat. Ketentuan dalam akad tersebut sepenuhnya telah sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip, bahwasanya dalam akad mudharabah, perusahaan bertindak sebagai mudharib atau pengelola, sedangkan peserta bertindak sebagai syahibul mal atau pemegang polis. Dan dalam akad tabaruh, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan akan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut. Dengan demikian, prinsip operasional asuransi syariah lebih menekankan pada prinsip tolong-menolong dan keadilan. Selanjutnya, abstrak 3 akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang abstrak 3. Lafal akad berasal dari bahasa Arab al-akad yang berarti perikatan, perjanjian. Secara terminologi, akad didefinisikan dengan pertalian atau ijab, pernyataan melakukan ikatan, dan qabul, pernyataan menerima ikatan, sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan. Dalam transaksi, akad merupakan kunci utama. Tanpa adanya akad, maka transaksinya diragukan karena dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat. Dalam teori hukum kontrak syariah, setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari 3 hal. Pertama, kontraknya sah, kedua, kontraknya fasad, dan ketiga, akadnya batal. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang paling mencolok adalah sumber hukum asuransi tersebut. Mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah adalah bertanggung jawab dan saling bantu-membantu dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.